Bang, tuku juga bang. Iya nih, aduh nggak bisa kerja nih kalau nggak ada tuku. Iya, saya juga. Tes dulu dong. Enak ya tuku ya? Iya. Apa? Bang, tuku juga. Abangnya tuku juga. Ya. Halo teman-teman di Hai. chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Di Ajeng. nah ini kita mau bahas gaulnya anak Jaksel ya. Banyak loh anda gaulnya anak Jaksel tuh. Ini- Tapi ini salah satu yang akan dibahas adalah favorit aku. Benar, ini juga sarapannya aku nih. Sarapan. Yang bener aja. Langsung aja. Iya, apa? Kita mau bahas soal apa ini? Nah, panggil aja narasumbernya. Oke, kita langsung sambut ini dia, Mas Bobby. Oh, bukan. Bukan. Tadi perkenalannya namanya Mas Bobby. Ya, sorry kalau gitu ya udah oke. Kita sambut ini dia ada Mas Andanu Prasetyo. Halo. Dipanggilnya Mas Bobby, bener? Oh. Itu Bobby bener. Aku di bener. kantor mengenalkan diri juga Bobby sama semua anak baru. Sampai kena ada yang beneran kena tuh. Oke. Apa sih? Setiap aku kenal anak baru pasti aku bilang aku Bobby. Pria misterius ya. Iya, Ini beneran nih, siapa nih enaknya kita panggil? Aku Tio aja. Oh, Oke, Mas Tio. Ini Mas Tio adalah CEO Tuku. Nah, siapa yang tidak tahu Tuku kalian kebangetan. CEO. CEO. Oh bener Iya, ya. gua Tio, CEO. sorry. si Tio CEO Tuku. Tuku. Oke, skip teman-teman. Dimulainya tidak kayak kurang pinter gitu ya. Awalnya plesetan. Iya, oke. Oke, ini sebagai salah satu kopi susu, kedai kopi susu terbaik. Favoritku banget apa? Dari tahun berapa, Mas? Mulai di Cepete itu Juni 2015. Bisa dibilang pencetus nggak sih ini? Iya, tapi kalau buatku aku cuma bisa minum Tuku. Waduh. Serius. Karena yang nyaman di lambung cuma Tuku. Aku nggak ngerti kenapa ya, apakah ada ramuan-ramuan Nah, itu atau pelet-pelet bagaimana? dari Tuku ya. Jadi aku nyaman minum Tuku gitu. Bagaimana awalnya tercipta Tuku? Nah, tapi kayak kamu gitu aku sudah mencoba itu. Waktu itu kan aku punya cafe namanya Toots House di Cepete, di seberangnya kan. Enak tuh. Iya. Kalau ada market-market kayak kamu gitu, nah aku tuh penetrasi tuh kira-kira 2013, 14, 15 tuh memang di awal-awal kita nyoba terus. Karena kan sebenarnya kan yang nganterin aku di industri kopi itu udah dari 2008. Nah di situ banyak lah ngobrol sama senior-senior di industri kopi, sama petani kopi. Nah salah satu yang tercetus adalah konsumsi kopi kita kok tidak sebesar bahwa kita sebagai negara produsen ya. Nah, waktu itu pas aku tarik-tarik benang merahnya, emang konsumsinya harus naik. Salah satunya dulu ada persepsi bahwa kopi itu sangat maskulin sekali. Nah mungkin kalau aku bisa nge-crack itu, aku bisa mengajak kaum hawa untuk minum kopi lebih banyak. Nah, makanya di situ aku ekspor tuh rasa-rasa. Jadi makanya tadi kalau kamu bilang gitu, buat aku itu benar-benar menjawab eksplorasiku zaman dulu gitu kan. Makanya kita sekarang menggunakannya full Arabica, kita menggunakan grade yang di atas, kemudian kita brew dan roasting semua dengan teknik tersendiri gitu ya. Hopefully kita bisa dapat flavornya tanpa harus merasakan rasa pahitnya. Kalau aku sekarang GERD ya, Nah, nggak bisa itu. minum apa-apa gitu. Kalau udah janjian mau beli kopi dia pasti maunya Tuku. Iya, cuma Tuku, Soalnya kan aku nggak pakai robusta, jadi kafeinku aja lebih rendah. Jadi tidak menstimulus GERD. Meskipun nanti juga bisa juga karena laktos dan sebagainya sih. Oke, tapi dulu sebelum maksudnya tadi kan di Toots House juga kan Mas ya. Itu basicnya memang suka sama kopi atau pernah belajar soal kopi gitu dulu? Sebenarnya cita-citaku mau jadi profesor kopi. Oke. Itu ada nggak? Oke. Ini beneran nggak? Bener loh ya? Bener nggak ini? Penuh teka-teki. Enggak. Aku minum kopi aja kayaknya baru jadi peminum kopi. Benar-benar setiap hari minum. Itu tahun 2019. Berarti sudah Tuku dong ya. berarti kan. Iya. Minumnya kopi sendiri bukan? Minum sendiri lebih karena aku ngerasa ini daily functionku lebih jalan. Nah, tapi kalau minum kopinya memang pasti tiap hari dulu. Kenapa? Pasti kayak gitu kalau kalian datang
aku pasti pengen ngasih yang terbaik dong. Berarti aku kalibrasi dulu. Mungkin pas kemarin aku dari petani, aku sangrai, terus aku cupping, aku cobain dulu. Jadi tanpa pengen minum kopi aja, aku pun sudah sampai dibilang dokter jangan kurangi minum kopi. Padahal nggak mau minum, itu cuma nyicipin sebenarnya. Cuma nyicipinnya kebanyakan. Aku bahkan ada di momen pernah hariku tuh malam tuh udah bisa, tanganku udah getar. Karena itu penasaran kayak, misalnya kamu datang nggak minum kopi mas, saya nggak suka pahit, saya pengen yang begini. Nah itu aku kayak penasaran kan. Jadi kadang-kadang kamu di Toots House aku kasih gratis. Karena saya pengen belajar gimana sih yang kira-kira rasa kopi yang bakal diterima gitu. Nah dari namanya ini Tuku. Ini benar nggak sih ada ya kemarin rumor Tuku itu tugas kuliah? Ya Allah. Apakah ini berangkat dari tugas kuliah beneran? Kalau di bahasa Jawa kan beda lagi. Nah iya. Nggak apa-apa deh, aku jawab karena ini baru. At least setelah 10 tahun berjalan ada topik baru lagi. Eksklusif. Berarti baru dengar mas ada kayak ada sasus. Baru-baru ini kan. Oke. Ya tapi memang aku terjun di kopi karena aku meriset atau belajar tentang pas di kuliah. Namun udah pasti arti Tuku bukan tugas kuliah. Aku udah di beberapa tempat lain udah nyampein bahwa beli dalam bahasa Jawa. Berangkatnya karena memang misinya pengen ningkatin konsumsi kopi, jadi semoga beli menjadi doa gitu kan ya. Oh iya. Tapi ya benar, kita berangkat dari awal-awal kenal kopi tugas kuliah sampai berteman pun, sampai tim yang ada pun sekarang ada beberapa di antaranya teman kuliahku juga. Iya benar, berarti secara nggak langsung ya. Kuliah ya, buat tugas kuliah. Benar. Oke. Ini apa? Nah ini saking sekarang kan udah tren banget ya, namanya ngopi tuh udah banyak banget lah macem-macemnya, bahkan ada beberapa brand yang masif banget ekspansinya. Nah ini gimana sih Tuku bisa mempertahankan brand gitu? Ya bahkan teman-temanku sekitar itu ya doyannya kalau ditanya pasti nomor satunya Tuku yang paling doyan. Alhamdulillah. Kita promosi ya, ini beneran. Kalau aku justru kan salah satu cara biar bisa lebih konsisten bertahan adalah aku dengan tidak membuka secara masif. Karena pada saat kita melakukan dengan cepat pasti ada konsekuensinya. Nah dari ngobrol-ngobrolku sama tetangga Tuku semua, cari insight dari barista-barista Tuku juga, secepat-cepatnya kita bikin, sebanyak-banyaknya kita bikin, akan selalu ada ruang, makin banyak makin ruang resikonya lebih besar. Oh iya benar. So dengan kita buka toko aja, kalau kita mau bertetangga baik, baru kenalan sama tetangga yang ini, maksudnya besok buka lagi, lupa nanti sama tetangga sebelumnya gitu kan. Jadi ya kita percaya bahwa kita bilangnya tahun ini kita harus tumbuh mengakar gitu. Jadi ya kalaupun kita tumbuh, kita juga punya fondasi yang kuat, kita punya belonging yang dalam sama sebuah daerah gitu. Jadi kata-kata bertetangga itu bukan jargonnya, bukan gimmicknya, tapi memang itu pengingat bahwa the idea kita bikin toko kopi ini itu kan bukan menjadi kopi termahal atau kopi paling enak, tapi sebenarnya ini bagaimana kita memberikan sebuah energi positif, energi baik ke komunitas sekitar melalui secangkir kopi gitu kan. Bahkan secara perusahaan aja kita namanya PT Karya Tetangga Tuku gitu. So it's all about hasil karya bersama, kita bareng-bareng dari kita buat kita gitu sebenarnya. Justru rahasianya itu ya, tidak memasifkan si bisnis itu. Ada ini juga nggak sih rasa eksklusif gitu ya? Iya benar. Karena soalnya kalau sampai masif kan berarti kok akan jadi band nanti. Oh udah masif. Udah masif. Halo Mas Rian, datang sini ya. Itu dikasih Tuku. Iya karena aku sendiri pun nggak nemu di wilayah lain ya, kalau nggak di Jakarta. Waktu itu di mana tuh? Di Jogja ya Mas ya? Surabaya awal. Oh iya Surabaya, awal-awal Surabaya. Terus kemudian sekarang mungkin nanti ya berjalan lagi di wilayah lain. Gitu. Bahkan sampai oleh-oleh loh. Aku ke Bandung itu ada yang nitip Tuku waktu itu. Karena saking ininya ya, eksklusifnya dulu. Betul sekali gitu. Terus tapi mungkin di awal-awal gitu ya Mas ya. Kan aku bisa minum kopi itu karena rasanya. Terus kan karena kekrimiannya itu gitu sih. Atau sama siapanya? Kenapa? Sama siapanya minum kopinya? Oh enggak, sendiri aja. Kebetulan sendiri aja ya. Gitu. Jadi konsistensi rasanya gitu sebenarnya yang
jadi poin waktu itu pas aku minum tuh. Nah itu gimana sih cara Tuku mempertahankan konsistensi Konsistensi. rasanya gitu, mulai dari susunya, kopinya gitu. Aku gimana? Ini aku mau jawab sebagai anak Jaksel atau sebagai orang kopi nih sebenarnya. Karena Orang kopi anak Boleh. Jaksel sih. Iya, dua-duanya kita gabung. kalau digabung, pada prinsipnya sampai hari ini, sampai beberapa menit sebelum sampai di Tirto tadi juga, aku juga masih ngobrol sama teman-teman bagaimana kita ngomongin jagain kualitas. Karena aku menemukan beberapa produk per hari ini, misalnya aku udah dapat feedback ada rasa yang berubah 10 orang gitu. Iya, iya, iya. Itu tuh tetap aku pantau kan, karena itu buat aku tuh it matters gitu. Buat apa, kalau kita bilangnya dulu buat apa kita ngejar 1 juta orang tapi kita tidak bisa mempertahankan 100 yang ada Iya. gitu kan. Jadi kita believe bahwa ya konsistensi itu penting. Makanya tadi masih dicek. Jadi kalau di toko pasti kita cek lah, ada teman-teman yang aku terbantu banget yang bergerilya ke beberapa toko, baik secara diketahui tidak diketahui, buat ngecek-ngecek gitu kan pastilah ya, semua sistem itu dijalanin, quality control pasti. Cuma memang Tuku itu kan memprosesnya dari raw material sampai akhir. Jadi semua proses quality control itu dilakukan di beberapa aspek, dari pas mixing, pas seduh, pas roasting, kemudian pas di hulu. Nah, cuma mungkin yang menarik buat kita pahami bersama, kayak tadi kenapa Tuku tidak bisa masif, karena untuk jadi musisi, bukan, karena pengen untuk bisa dapat kualitas kopi yang baik, kita kan tahu kopi itu adalah produk alam, dan kita tahu climate change is a real thing saat ini. Nah, kopi Tuku itu memang secara mentahnya dari awal aku buka, aku sudah cari green bean dengan karakter tertentu memang. Jadi mentahnya aja tuh sudah kita pilih. Nah, proses di hulu aja, kita alhamdulillah per 2016 kalau kita lihat data gitu konsumsi kopi Indonesia meningkat kan. Nah, namun sayangnya itu tidak diiringi dengan produktivitas di hulu yang bisa meningkat signifikan juga. Nah, I think ini masalah bersama yang harus kita lakuin bareng. Kita juga sesama asosiasi kopi juga terus ngobrol, pelaku industri. Bagaimana kita menemukan di hulu meskipun Tuku bertumbuh, Tuku akan menemukan kopi yang dengan kualitas yang diharapkan tersebut. Jadi kayak kita kemarin di akhir tahun misalnya kita bikin kebun percontohan gitu bersama teman-teman ekosistem kopi yang lain buat nunjukin ke beberapa petani di desa tersebut bahwa kalau kita nanamnya caranya begini, itu kita akan membuat kita punya kopi di tahun-tahun yang akan datang lebih banyak, lebih baik kualitasnya, dan bahkan tidak merusak ekosistemnya gitu kan sebenarnya. Karena sebenarnya ini mungkin agak terlalu teknis, tapi yaitu kadang misalnya orang nebang pohon buat bisa nanam kopi gitu. Padahal kita butuh pohon buat punya kopi. Kita butuh gunungnya, ada mikroorganismenya juga yang bisa ngasih makan si pohon-pohon kopinya gitu kan. Jadi ya more or less kita mencoba dekat juga sama di mana kita ngambil kopi. Kita terus berkolaborasi, nggak cuma di hilir buat seru-seruan, tapi di hulu juga kita perlu lakukan itu, karena ujung-ujungnya kita cuma pengen punya sebuah rasa yang ngingetin kita dulu kita berjuang sebelum kantor minum ini, rasa ini dan sebagainya. Pokoknya perasaan-perasaan itu pengen kita jaga lah. Berarti Mas Tio, Tuku ini ngambil kopinya dari daerah mana aja? Kalau daerah banyak banget sih. Cuma dari banyaknya daerah tersebut, dari banyaknya ribuan petani yang kita engage, memang hanya baru beberapa yang di sini di kebun di situ kita nanamnya pohon, di sana kita nanamnya kebun percontohan, nanti di tempat lain melakukan hal sosial lain. Tapi yang jelas beberapa tempat yang memang kita ngambil banyak, kita biasa melakukan engagement yang lebih, karena tadi kita perlu kolaborasi bersama buat jagain kualitasnya, dan apa yang kami rasakan di hilir semuanya bisa tersampaikan juga di hulu gitu. Berarti ada edukasi ke petani kopi juga ya? Gitu. Sebenarnya
sharing knowledge iya, Oh. tapi kalau sampai di level edukasi enggak. Malah to be honest, aku sebagai anak orang kota di hilir, malah kita yang belajar dari mereka tentang Oke. pola hidup, bagaimana mereka menghargai alam gitu kan. Nah makanya di situ terjadi sharing knowledge yang hopefully apa yang kita lakuin di hilir itu juga memberikan motivasi yang cukup besar buat teman-teman di hulu. Itu termasuk tadi bikin kebun percontohan itu juga mungkin sharing knowledge dari petani-petani juga gitu. Dan itu nggak cuma tuku ya, ini juga kita percaya untuk menjadi besar kita perlu ngelakuin bareng-bareng. Iya. So kita juga melakukan itu dengan beberapa partner-partner kita yang lain. Oke. Kedai-kedai. Apa tadi aku masih kepikiran sih soalnya Mas Setio kan nyebut tidak membuka dengan secara masif gitu ya. Tapi kemarin terakhir kayaknya buka pop-up store di Korea Selatan. Iya, tiba-tiba kayak mengagetkan membuka pop-up store udah nyampe Korsel Yang di Indo aja. iri. Iya. Itu padahal di beberapa wilayah Indo masih belum ada tuh Iya. tuku tuh. Tiba-tiba muncul di Korsel, itu ceritanya gimana, Mas? Ya betul, aku pas ngepost itu juga diimbangi tuh antara orang seru banget sama kayak mempertanyakan kayak di sini aja belum. Bandung nih, Bandung. Iya, Nah, iya, pasti ada komen kayak gitu. Kami di tim-tim Tuku sih memang kita punya mimpi yang besar, mimpi yang jauh. Nah, cuma memang kita geraknya step by step. Nah, kita tuh anaknya, aku deh nggak usah mewakili timku deh, aku tuh anaknya cukup santai sebenarnya. Jadi kalau ada kesempatan ya kita ambil. Nah, kebetulan kemarin kita sempat market visit lah gitu, teman-teman Tuku lah ke Korea. Terus aku kenalin sama kenalanku, ngobrol-ngobrol, sebenarnya buat kenalan aja. Ternyata ya gitulah, semua rencana baik kita, si teman-teman Korea ini juga udah tahu ceritanya Tuku. Ya aku cuma iseng aja, mungkin gak ya kita coba-coba. Sampailah di titik, ternyata aku bisa pinjam tokonya dia. Tokonya aku pinjam, bisa aku renov sesuai gaya Tuku. Oke. Ya udah kesempatan itu kita ambil. Nah karena udah pernah punya kesempatan itu, ya udah dong, berarti kan sudah dibukakan jalan sama Allah, ya udah kita maksimalkan gitu. Makanya abis kita sudah selesai pop-up pun, kita juga belajar lagi kira-kira dari pelajaran itu next kalau kita punya kesempatan lagi kita mau ngapain. Tapi yang jelas kami memang pengen belajar untuk gimana sih cara ngebawa Indonesian Coffee di level global. Bukan untuk menjadi kopi yang paling enak, tapi untuk memberikan persepsi bahwa ada sebuah cita rasa yang seperti ini. Nah itu namanya kopi Indonesia gitu kan. Nah, Mungkin kayak teman-teman yang diaspora di Korea gitu kan. kalau diaspora pasti udah tahu pasti. sebenarnya. Iya, maksudnya Justru kan itu kalau di Indonesia belum pernah nyobain Tuku nih karena teman-teman di luar. Terus ada pop-up store muncul itu. Nah tapi itu memang menyenangkan yang bukan di luar. Kita juga pop-up di Seoul, kita pop-up di Amsterdam. Itu diaspora memang bisa kayak perjalanan Bandung Jakarta tuh demi buat nyobain gitu kan. Nah di situ tapi paling seru adalah pas dengerin sharing sessionnya mereka gitu kan. Kayak itu yang bikin aku ngebakar sama teman-teman kayaknya bener deh. Buruan kita mulai. Makanya kita selalu bilang buruan mulai, buruan jatuh, buruan bangkit, terus benerin gitu kan. Dan habis itu kita hidup dengan lebih baik lagi gitu. Kalau respon dari warga lokal gitu kan di Korea Selatan gitu sama opa-opa gitu. Oni-oni. Iya gitu, itu gimana tuh responnya? Awalnya mereka nggak tahu kan ini brandnya apa. Cuma kita terbantu karena the whole team yang di sana juga orang Korea. Jadi itu akan ngebantu teman-teman buat mencari tahu ini tempat apa, jual apa. Nah teman-teman kita yang di Korea ini yang menjelaskan hal tersebut. Itu juga butuh waktu tuh buat memberikan gambaran sama barista-barista di Korea ini. Cuma untungnya beberapa dari mereka juga kita udah berhubungan baik, udah pernah main ke kantor, udah pernah sharing session juga. Jadi ya more or less tadinya 50-50 gitu, tamu diaspora sama lokal, sampai kita terakhir tutup sih mulai 70%-nya udah lokal gitu. Tapi ya awalnya mereka juga bingung, rasa ini apa, penasaran, tapi ya semuanya butuh waktu tadi, berproses aja sebenarnya. Berapa lama sih Mas buka di itu? 1,5 bulan kalau nggak salah ya. Banyak pelajaran tuh diambil. Pasti. Bagi beda-beda mungkin ya lidah-lidahnya gitu kan. Oh ya itu tuh pasti sih. Cuma memang setelah kita pop up kita kan juga udah tahun depannya kita visit lagi kan buat expo.
di situ kita belajar lagi bahwa ekspektasi mereka dan feedback mereka terhadap gula aren tuh juga beda lagi tuh. Iya betul. Nggak cuma kopi. Jadi kayak ini sekali lagi ini yang membuat aku terus bergerak dan aku ngajak sama seluruh pelaku industri kita bahwa negara kita diberkahi agriculture dan aquaculture yang cukup besar. Tugas kita anak muda yang gaul-gaul ini tugasnya adalah memberikan nilai tambah dan mengemas itu menjadi sebuah cerita itu. That's what happened dengan dunia K-pop dan semuanya itu kan. Itu kan masalah kita yakin dan percaya diri sama apa yang kita punya gitu kan. Nah kita punya sumber daya alam, kayaknya menarik deh kalau bisa kita kenalin itu lebih seru lagi ke global. Nah ini bahannya juga berarti langsung dari Indonesia semua? Pas ke pop-up itu? Dari Nigeria waktu itu. Tapi dengan nggak mungkin dong. Tapi dengan nggak mungkin dong. Gimana sih? Pak Tirto nih. Iya, barangkali gitu kan ada yang sama gitu rasanya. Terbawa suasana. Iya. Benar-benar. Kita bawa semua, bahkan jadi ya beberapa tim, jadi kita berangkat duluan. Memang ada yang bawa bahannya sama itu, dan kita juga eksplor bahan baku di sana sih sebenarnya. Itu kita coba. Berarti kalau misalkan udah mulai buka pop-up store di Seoul, apakah nanti kedepannya mau coba untuk pop-up store di negara mana lagi gitu Mas? Kemarin udah di Seoul, nextnya di Solo. Negara mana itu? Pop-up apa cabang? Kira-kira itu cabang kayaknya. Nah kita nextnya tetap eksplor 2 tempat itu dulu sih. Karena kita kan gitu kan, pada saat kita bertetangga baik, kita perlu kenalan kan. Makanya kita secara rutin soan ke Amsterdam, ke Seoul juga gitu. Ada sih beberapa kota lain juga di pipeline, tapi ya kita nggak ada yang perlu buru-buru. Tapi yang jelas, alhamdulillah makin kesini kesempatannya makin ada, makin ada yang kontak kayak, Mas bisa dibantu apa? Kita butuh data apa? Nah itu kita bersyukur sih kita punya tetangga tuku yang loyal kayak gitu. Ini bahkan saking loyalnya sampai tuku ini punya merchandise. Aku sempet tahu lagi ada case laptop yang apa namanya? Daur ulang. Yang warna silver itu ya, silver, ada karabiner, ada tas gitu. Daur ulang semua tuh. Wow. Boleh diceritain dong Mas, maksudnya proses daur ulangnya, terus kenapa akhirnya memilih untuk bikin merchandise tapi daur ulang gitu. Yang daur ulang itu merchandise itu kan kita sebenarnya sama lah kayak berbagai brand pasti kan pengen punya ciri khas gitu kan ya untuk barang yang bisa dibawa. Tapi kalau di kita kan kita turunkan itu di toko yang terpisah namanya toko serba tuku. Prinsipnya sih kita pengen hashtag tuku tiap hari itu tidak hanya karena minum kopi, tapi juga karena ada hal-hal baik yang orang senang pada saat tuku hadir di sana. Makanya dulu bercandaannya kan, dulu aku jualan bertanyakan orang ngapain Mas jualan jepit rambut sama ikat rambut. Ya memang nggak dapat untung di sana, tapi aku tuh merasakan kalau ada perempuan kehilangan jepit rambut itu harinya bisa rusak gitu. Betul, perintilan-perintilan kayak gitu kan. Tapi dengan begitu ada dan ternyata itu hadir tuku yang menjawab itu kan, itu ternyata tuku menghiasi hari tetangga tukunya, tapi tidak melalui secangkir kopi gitu kan. Jadi itu termasuknya jarang loh, maksudnya coffee shop yang memikirkan sampai sedetail itu gitu. Iya benar. Apalagi tadi katanya nggak narik untung tuh kan. Nggak, karena nggak bisa, kamu berapa sih? Oh iya sih. Jepit rambut ya. Orang juga pasti lebih milih beli di ini ya. Untung pasti tetap ada lah. Cuma kan poinnya adalah it's not about just the profit. Tapi bagaimana tetangga tuku terbantu. Nah, tapi berangkat dari situ pun masalah daur ulang itu sebenarnya aku lupa ya, kayak 5 tahun yang lalu tuh, 6 tahun yang lalu itu adalah sebuah movement lomba internal sebenarnya. Jadi lomba internal antara toko, bagaimana mereka mengolah waste management mereka. Nah, salah satu yang menang adalah mereka mengolah kantong kopi dan creamer dan semualah yang kira-kira memang masih bisa diberikan di di recycle gitu, di reuse. Ya udah akhirnya dibuat hal tadinya masih kantong buat bawa tuku kan, kayak pengganti kantong plastik. Tapi makin lama idenya makin seru, teman-teman terus serbaku makin besar timnya. Jadi gitu, ada bisa sampai jadi pouch, ada yang jadi tempat
pencil case, ada yang buat kayak tempat AirPods. Iya, itu banyak banget sih. Aku sampai ngadoin temenku tempat laptop tas laptopnya. Karena lucu. Iya, benar. Even aku aja sebagai yang punya kayak ada rasa BM itu juga jadi. Gak langsung nyomot aja. Ngoleksi semua merchandise Tuku jangan-jangan. Buat yang case daur ulang aku cuma ada 2 yang belum dari berapa tuh, ada 8 ya yang ada. Seru. Tapi seru sih. Aku juga makanya senang banget sama eksplorasi tim terserbakunya gitu. Nah ini yang tiba-tiba Tuku yang dengan tenangnya yang nggak terlalu masif, tiba-tiba muncul Cipete Raya Tuku di sebuah stasiun. Oh iya benar. Di salah satu stasiun MRT. Ini bahkan ini ceritanya gimana sih? Bahkan aku sampai pernah lihat tweet ini. Aku bacain semua kali tweet. Boleh. Nih aku quote ya. Ini menurut gua Tuku blunder sih di sini. Soalnya orang-orang yang naik MRT kayaknya udah pada tahu Tuku deh. Kalau tujuan buat brand awareness, mending buka iklan TV atau billboard di daerah-daerah yang masih belum tahu brand ini atau at least iklan masif di KRL. Ini gimana nih tanggapannya? Berarti Tuku memang seterkenal itu ya? Iya, bahkan sampai ada yang ngapain orang udah terkenal. Iya, tahu Tuku gitu. Aku sih jawab dengan mudahnya, makanya tadi kenapa bilang senyap gitu. Iya, tiba-tiba jadi karena prosesnya memang lama sih. Nah, maksudnya kita bahkan di dalam tuh udah nggak kayak ayo hari tahun ini harus begini harus begitu. Tapi memang proses menabungnya udah panjang, harapannya sudah jauh lebih lama. Tapi kayaknya kemarin pas kita dengar kita ulang tahun ke-10 ya. Jadi ya apapun misalnya dari feedback dari teman-teman tetangga Tuku yang tersebut lebih ke arah yang kami rasakan buat internalnya sih, karena itu adalah sebuah pencapaian bersama pada saat kita dari kepengen kita akhirnya bisa, ya udah terus itu kayak udah kado dari kita untuk kita gitu kan, by internally. Tapi yang kita nggak lupa siapa kita bagaimana kita bisa di titik ini, nggak mungkin kalau nggak ada Cipete itu sendiri. Bisa dibilang proses Tuku dimulai, tokonya di situ. Proses es kopi susu tetangga ada karena hasil ngeracik bareng barista Tuku dengan tetangga Tuku Cipete saat itu. Kita udah nikmatin dari Tukunya Cipete yang masih sepi sampai ramai. Tuku pernah bikin macet gitu kan. Ada plus minus kehadiran Tuku di sebuah lokasi kan. I believe ya kami sudah punya rasa koneksi tersendiri dengan Cipete. Aku pun sudah tinggal lebih dari 20 tahun di Cipete. So it's kind of simbol baik aku bilangnya. Karena sebuah proses yang panjang, hasil input banyak orang, dan kami berterima kasih karena Cipete menerima kami dengan baik. Why not kalau kita punya simbol di bangunan besar ini. Apalagi MRT sendiri itu adalah bentuk modernisasi sebuah daerah. Kita juga yakin banget, kita sebagai warga Jakarta bangga juga punya MRT. Dan dengan ada MRT itu kan kita berharap ada peningkatan ekonomi, ada peningkatan commuting orang jadi bisa lebih mudah kemana-mana. Blok M jadi rame tuh. Nah, tapi intinya ya udah kami juga pengen hadir juga bagaimana Tuku dengan Cipete dan bagaimana Cipete juga menjadi lebih besar lagi gitu kan. Jadi ya ini hanya bentuk sebuah rasa syukur dari sebagai hadiah ulang tahun kami yang ke-10. Iya. Tadi disaranin juga kan kalau mending bikin iklan atau billboard yang di tempat-tempat yang belum tahu Tuku. Nah itu tuh kepikiran gak sih kayak gitu, atau mungkin menyikapi komentar-komentar saran dari teman-teman tuh seperti apa sih kalau dari Tuku? Aku dan teman-teman sih memang kita punya tim sendiri yang dengar listening di sosial media kan. Jadi kita tuh sangat berterima kasih banget, justru buat kami itu adalah ya namanya orang diperhatiin itu malah sayang ya kan. Dia punya perspektifnya gitu kan. Tapi ya tadi kebetulan pada saat kami memikirkan itu di luar MRT Cipete Raya Tuku, bisa dibilang kami tidak terlihat melakukan marketing di tempat lain kan. Sebenarnya memang kami tidak terbiasa melakukan marketing
hal-hal marketing tersebut. Nah, makanya MRT Cepetera Tuku buat kami ada sesi marketingnya, tapi buat kami di awal itu adalah kado bersama kami buat Tuku dan Cepete sebenarnya. Memang ada ceritanya ya. Cerita itu dari, memang kepuasan internal gitu sih. Tapi kalau pas udah mengiklan itu ada impactnya nggak sih? Kerasa nggak impact dari Tukunya? Oh pastilah. Pasti jadi orang yang nggak tahu jadi tahu kan tuh ada banget lah. Meskipun mungkin pergerakan di Cepetera ini mungkin orang Cepetera udah tahu. Tapi sosial media alhamdulillah berjalan, tetangga Tuku sampai tadi malam aja aku masih terima gitu bagaimana postingan orang tentang stasiun. Bener pasti pada update ya. Foto dia, tapi ceritanya adalah dia cuma menceritakan bagaimana dulu dia berawal di Tuku, terus sampai sekarang masih minum, bagaimana perasaan dia, bagaimana rasa bangganya gitu kan buat kami di tim internal baca gitu kan kayak ya tadi ini bukan masalah efek marketingnya tapi sebuah energi positif baik yang berbalik ke kita gitu. Ini kita belum ngomong impact yang lebih gede lagi nih. Palingnya buat kita aja. Itu sudah jauh lebih besar dari kasarnya biaya yang dikeluarkan soalnya kan. Jadi ya kita senang dan kita bangga dan bersyukur banget sih. Dengan kepopuleran Tuku ya sebesar ini dan juga tadi udah sampai bikin merchandise gitu kan, merchandise sampai yang bisa recycle, reuse gitu. Nah, Tuku nih ternyata bisa bikin komunitas. Nah, itu sebenarnya penasaran sih dari awal terbangunnya komunitas itu seperti apa sih, Mas? Jadi awalnya kita mau ngumpulin KTP dulu. Jadi daftar member gitu ya. Ini buat pinjol ya? Enggak. Daftar member, mau tahu gini. Kayaknya komunitas itu terbentuk dari memang tempat kecilnya Tuku aja sih. Aku ingat banget pada saat aku mendesain toko, bikin di iPad gitu. Aku aja tuh anaknya kan minderan, aku introvert gitu. Tapi akhirnya aku membuat kondisi tokonya kan seruangan ini. Jadi setengahnya, yaudah aku bikin orangnya nggak pakai meja, duduk aja. Senderan ke tembok menghadap ke kita. Jadi suka nggak suka saya pas bikin kopi pasti kita akan eye contact. Kita awalnya mungkin senyum, manggut, tapi lama-lama kita akan cair lah nanti butuh waktu gitu kan. Dan karena itu sifatnya jadi sharing, jadinya pada saat tadinya tamunya cuma 1, 2, sampailah mulai ada yang tamunya datangnya sore jam 7, masih jam 7, habis itu ada yang malam gitu. Atau yang pagi banget sebelum berangkat kosan, dari kosan ke Tuku dulu baru pesan ojek di sana gitu kan. Tapi yang jelas semakin banyak orang, Tuku kan hadir sebagai minumannya menjadi daily habit. Nah pada daily habit itu pasti kan menjadi ada di sebuah tempat kecil ini. Nah tempat kecil ini akhirnya menjadi sebuah hub kan, community hub. Nah komunitas hub kecil itu cuma gara-gara dia geser-geseran kursi. Misalnya saya ngobrol sama tamu yang si A tapi pas si B dengar dia ikutan ketawa harus jadi nimpalin gitu kan. Ya udah cuma dari hal sederhana itu sampai ya udah yuk kita makan siang bareng gitu. Misalnya tadi si A janjiannya sama si C, B sama si D, tapi si C nggak jadi datang, saya nggak datang, akhirnya jadi ngobrol. Biasanya gitu. Bahkan aku ada momen dimana aku tidak dikenal sebagai pemiliknya. Karena aku mempercayakan ke barista-barista Tuku saat itu. Aku fokusnya ngelakuin hal yang lain. Pas aku datang, aku udah nggak dianggap orang nggak tahu. Akhirnya aku cuma mau terlihatin keseruan barista aku sama tamu-tamu yang datang saat itu. Tapi akhirnya sering berjalan waktu kita juga kenalan lagi ulang. Dan ya sampai sekarang pun tadi aku bilang timku aja sekarang ada yang dari tamu Tuku di Cepete saat itu. Karena dulu ada momennya saking aku bingung bikin kopi. Yuk gue masukin ke kasir sendiri ya gitu. Awalnya bantu-bantu. Awalnya sampai hari misalnya weekend gue rame nih. Yuk gue magang deh di sini. Udah bantuin. Sampai dia curhat masalah kerjaannya. Ya udah mau bantuin gue aja nggak? Sini aja. Tapi yang jelas kami sudah terbiasa dan terbangun sama banyaknya ya energi baik dari tetangga Tuku sih. Jadinya community itu adalah sebuah form yang terbentuk sendiri gitu. Dan kami di Tuku memang dari awal punya
eksplorasi perihal pertetanggaan gitu. Kita percaya rumput tetangga lebih hijau, mungkin kopi tetangga akan lebih enak gitu kan. Dan kita percaya seenak-enaknya sebuah kopi yang bikin enak tuh memang kalau energi di tokonya itu sangat positif, sangat hangat dan sebagainya. I think itulah yang kita hidup bertetangga yang baik kan kayak gitu. Jadi ya kekentalan itu sih yang kita coba maintain terus. That's why kita tidak bisa buka secara masif, that's why kita nggak bisa franchise dan sebagainya. Tapi medsos berperan penting nggak Mas? Dengan kekuatan medsos? Pastilah. Meskipun dari pihak apa ya bisa nyebut brand nggak? Pokoknya sebuah sosial media juga sampai kontak kita kayak mempertanyakan kenapa engagement rate-nya tinggi padahal kamu jarang ngepost gitu kan. Itu aku bahkan 2017 gitu kan. Aku juga wondering gitu kan. Tapi yang jelas ya apa yang aku foto, jadi dulu aku masih bawa mirrorless gitu kan sambil jaga. Zamannya mirrorless. Jadi sambil dari jauh dari bar jepret-jepretin orang. Yang aku cari sebenarnya momen. Kalau aku foto kopinya lagi, tempatnya lagi orang udah kebayang. Tapi yang aku foto adalah ya momennya, ya itu exchanging energinya gitu-gitu sih sebenarnya. Memang berarti berangkatnya secara nggak langsung ya terbentuk komunitas. Nah coba Mas Tio sebutkan 3 pelanggan nih. Tiba-tiba banget ya. Yang biasa ngobrol. Nomor KTP-nya juga. Sampai apa? Soalnya tadi sampai apa kayak yang pesan Gojek di depan tuh. Tapi bahkan sampai gitu, tadi ada yang sampai timnya ya. Jadi nah ini kan sebenarnya karena kebetulan kantornya daerah Cipete juga, aku juga sering beli di Cipete Raya. Nah itu aku juga sering ketemu salah satu karyawannya ada yang tuli gitu kan. Nah itu aku juga senang sih. Alhamdulillah gitu tuku kan. Bisa diceritain gak sih gimana rekrutmennya itu? Sebelum rekrutmen sebenarnya aku juga bertemu sama teman-teman tuli tuh udah berapa tahun, udah lama banget bahkan. Jadi aku pernah bikin workshop kopi tapi buat teman-teman tuli. Nah di situ pertama kali aku engaging bahwa tadi mikir kan gimana ya aku harus membuat workshop trainingnya. Turns out pas aku di hari H nggak ada, kayak biasa aja. Normally dan yang aku seneng kalau ngobrol sama teman-teman tuli tuh energi mereka tuh gede banget. Jadi kayak aku jadi nggak bisa ngobrol santai-santai gini gitu. Karena kita perlu ekspresif ternyata. Nah jadinya ide awalnya adalah aku minta tolong waktu itu ke teman-teman tuli buat training aku sebenarnya buat bahasa isyarat. Aku nggak bisa bahasa isyarat ya, tapi kalau cuma nyebut nama Mama Hami ngapain aku mungkin agak mengerti lah. Tapi yang jelas yang aku pengen adalah itu aku kan pengen hospitality-nya baik, service-nya baik. Nah aku pengen what if kalau aku bisa mengkaryakan teman-teman tuli, teman tuli bisa menularkan ekspresif itu. Karena gitu buat ngomong selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu perlu dengan ekspresi yang berbeda. Nah bagaimana kalau nanti seluruh barista juga terbiasa pada saat mereka berinteraksi secara nggak sadar antara barista, ternyata itu juga saling menularkan hal baik gitu kan. Dan jadinya ya sebenarnya ide awalnya ya karena kami pengen belajar itu aja sih. Dan kebetulan juga daerah Cipete ada sekolahnya kan. Oh ada. Terus sejak kegiatan workshop itu banyak beberapa teman juga main kan. Aku juga kenal beberapa orang lain di luar workshop itu. Ya udah jadi kebetulan sudah jadi komunitas kecil juga. Jadi pada saat tim kantorku juga berusaha, jadi kita bisa yuk kita belajar untuk punya teman-teman disabilitas gitu. Kita ya udah, karena kita udah ada kenalannya, ya udah tinggal aku connect, kita belajar harusnya gimana, apa yang harus kita ketahui gitu kan untuk mempermudah sama-sama gitu kan. Udah sampai tadi malam aja kita jam 11 malam. Aku juga lagi mampir, dia lagi mau beres, anak-anak pada mau lanjut nongkrong lagi habis tutup toko. Tadi juga kecap kan. Dia gimana? Terus dia nanya-nanya jadi buka Bandung apa enggak. Dia jadi karena dia udah ingat. di-mention. Tadi aku menahan-nahan itu tidak di-mention. Ya kita lagi cerita saya dia punya keluarga di Bandung gitu. Jadi ya terus-terusan lah. Berarti kalau yang di Cipete Raya itu sudah ada berapa karyawan yang Tuli, 2. Di Cipete 2,
Di toko-toko lain ada satu-satu, tapi mungkin ada 4 orang kali ya. Jadi total 6 kalau nggak salah. Iya. Jadi disebut tuh di Bandung. Nah itu dia tadi. Kayaknya udah kepikiran dan sebenarnya udah sempat lewat juga ya di Instagram gitu kan. Ada yang udah keluar tulisannya. Pembukaan selanjutnya. Itu gitu. Boleh di spill apakah benar Tuku buka cabang di Bandung. Nah itu aku langsung. Iya betul. Iya, memang di tahun ini kita mencoba untuk buka di beberapa kota. Karena kita tahu kita juga lagi belajar untuk buka di beberapa negara juga. Tapi ya kan tadi kita terus mendengar permintaan tentang Tuku, makanya kemarin kita buka Surabaya, Malang, Jogja, juga pengen di Bali. Dan satu lagi Bandung. Ada Bandung tunggu. Akhirnya bisa gaul juga ya. Karena rumahku di Bandung. Nggak minta oleh-oleh itu. Iya betul. Nah, tapi Bandung buat aku tuh juga kita pasti akan buka Bandung. Karena kenapa Bandung? Usaha. Karena aku tuh terjun di dunia usaha pertama kali itu jualan baju dari Bandung. Aku pas SMA tuh pulang sekolah jam 4 langsung naik mobil ke Bandung. Ngambil baju, jualan. Si Toots House itu tuh tadinya distro aku. Berarti di daerah mana Mas Bandungnya? Boleh gak? Atau masih di Trunojoyo. Trunojoyo. Jadi permainan aku tuh cuma Trunojoyo sampai Lombok. Itu tuh yang jual-jual baju-baju distro itu ya? Iya makanya. Jadi pada saat aku dapat lokasi di situ, which itu dekat banget sama Lombok dan nggak jauh-jauh banget dari Trunojoyo, buat aku ini kayak ya aku kembali dan intinya proses creative thinkingku itu sedikit banyak pasti terpengaruh sama teman-teman Bandung. Karena menurut aku Bandung tuh sekeren itu, Bandung tuh selalu punya cara untuk menjadi beda gitu ya. Dan makanya aku tuh sangat yang pengen aku bisa hadir di Bandung dan lama bukan di Bandung karena mikir aku harus bikin apa lagi karena udah terlalu banyak hal keren di Bandung. Terus jadi pengen kopinya nih BTW-nya. Untuk abis ini ya kali ya kita pesan kopi tuanya. Aduh. Ada yang masuk. Jadi ngerepotin loh. Ada brand masuk. Wow. Terima kasih. Boleh diambil ya? Emang ada bunyinya gitu ya. Silakan. Ini yang para videografer mau? Mau beli? Nanti ya. Kita dulu ya kali ya. Iya. Boleh. Tapi aku penasaran sebenarnya dari sejak berdirinya Tuku tadi kan 2015 berarti ya Mas ya. Itu sampai sekarang apakah ada pergeseran selera dari teman-teman tetangga Tuku nggak? Maksudnya mereka pengen ada apa nih resep yang baru gitu kan? Malah tadi maintain ini ya, kok rasanya berubah malah. Iya. Oh gitu. Justru ya kalau permintaan baru mungkin ada aja, tapi nggak ada yang kayak specifically. Kayaknya kalau lu nggak ngeluarin matcha, kayak kita pindah deh. Betul. Jadi apa yang brandnya? Iya, biasanya kan selalu ada matcha ya temennya ya. Iya. Tapi kan itu kita dari awal juga kita nggak jualan matcha karena waktu itu itu gara-gara saya aku tuh pengen kalau aku punya Earl Grey milk tea kan. Earl Grey milk tea warnanya kayak gini juga kan. Oh iya benar. Justru itu. Jadi buat teman-teman waktu itu yang tidak merasa minum kopi, dulu kan kopi tuh orangnya galak-galak ya. Jadi kok dia nggak minum kopi, dia minumnya teh gitu kan. Nah, cuma pas stereotip itu. Nah, makanya aku buat ini nggak matcha, aku buat ini Earl Grey milk tea saat itu. Jadi bentuknya aja udah kayak warna kopi. Terus by flavor aku bikinnya memang ada kombinasi pahit manisnya. Jadi abis ini pas dia geser kayak es kopi susu itu ternyata juga make sense. Jadi proses Tuku di awal sampai sekarang itu semuanya it's all about bridging bagaimana mencari cara bisa ningkatin konsumsi kopi Indonesia dan abis ini ya kita juga lagi cari cara lain. Apalagi yang kira-kira Tuku bisa lakukan sehingga banyak manfaat yang bisa dirasakan baik untuk kita sendiri maupun orang banyak. Tapi sampai dipikirin loh soal stereotip yang tadi ya, maskulinitas, terus juga apa namanya orang yang nggak bisa minum kopi dibikinnya Earl Grey daripada bikin matcha gitu kan. Ini, itu menarik. Aku ada sore ini apa nih ada tulisan sore. Ini apa nih? Ada kode-kode. Iya. Apa ini dibuatnya sore apa buat band sore? Maaf ya. Sore itu sebenarnya kalau kita lihat dari diagram kimia
So dan Re itu. Nggak ada ya Pak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Tangan ada itu Pak. Nggak ada. CH3COH itu ada itu. Tangan ada itu Pak, mohon maaf. Nggak, sore itu, gini, ini proses, aku juga lagi belajar. Oke. Ini kita iseng-iseng belajar bikin Mas, kopi. minum ya. Berarti ini kan? Americano ya? Udah bayar. Iya nanti. Siap. Bukan. Nanti dirembes. Ini apa? Ini cold drip. Oh, oke. Basically kopi hitam. Kita punya... KHT. Bukan. Oh bukan lagi. Basically kita punya 4 kopi hitam. Mm-mm. Ada kopi hitam tangga, ada long black, ada cold drip pagi, cold drip sore. Kalau anak kopi sekarang suka mesen kopinya biasanya Japanese atau enggak ice filter. Ya, itu kan manual brew. Iya. Kami percaya kita juga punya beragam roastery kita. Dia yang memang yang memproduksi kopi dan gularan kita. Di situ kita melakukan eksplorasi bahwa kita bisa mencari, pengen kenalin berbagai cita rasa kopi Indonesia dengan kesegarannya, selain dengan kopi susu, tapi bisa juga dengan kopi hitam. Jadi biasanya ini salah satu tipe blend yang namanya sore ini, yang tadinya mungkin juga cewek nggak minum kopi hitam jadi bisa minum kopi hitam di sini. Belum semua, nggak banyak, tapi di beberapa orang, oh aku bisa nih mas kalau es kopi hitam kayak gini, nggak pahit tapi ada rasa segernya. Jadi nama sore pagi ini memang karena pagi dan sore. Biasanya aku menyarankan orang beli minum ini yang segar-segar lebih asam ini di sore hari. Yang pagi biasanya lebih coklatnya, lebih bold gitu. Tapi mau lebih bold lagi baru ke kopi hitam tangga dan long black. Jadi kini yang aku bilang, aku juga belum tahu nih jadi feedbacknya gimana. Tapi so far makin kesini makin baik. Tapi yang jelas itu beli tuku nggak it's not about es kopi susu lagi gitu. Ini tentang bagaimana kita meningkatkan konsumsi kopi Indonesia dengan beragam rasa Indonesianya melalui bertetangga baik di tuku. Pak Jito udah coba belum? Yang sore belum? Selalu. Tidak sekarang maksudnya. Nanti aku langsung ke Cipete. Mau cobain ya. Kan penasaran sama tadi apa deskripsi rasanya. Benar. Tapi itu ini juga nggak sih dikasih tahu ke para ininya nggak sih konsumennya entah di medsos atau secara langsung dari baristanya gitu. Apa ini diam-diam aja? Barista ada sih. Cuma kalau di medsos ya kadang-kadang ada lah. Tapi kan kita mengurangi minum kopi ini menjadi terlalu teknis gitu. Tapi yang jelas kami peduli teknisnya. Karena itu untuk menjaga kualitas rasa dan untuk mengejar kualitas rasa yang kami inginkan. Tapi the rest biar konsumen atau tetangga tuku terima enaknya aja. Gitu. Oke. Mbak itu kan gampang. Itu tuh perutnya. Tapi ini favoritku yang ini. Kalau aku selalu KHT sih. KHT. Oh, tapi ini juga kalau lagi capek banget biasanya minum ini. Iya, pengen enak yang banget, seger-seger. Oke, kita tanya mungkin ini mungkin udah mau abis ya, kita udah mau penghujung ya, tapi masih bisa nanya lah soal perkembangan bisnis ke depan nih untuk Mas Tio 5-10 tahun melihat tuku akan seperti apa? Apakah akan baru juga mau buka nih ya. Iya. Apakah nanti tiba-tiba kepikiran pengen masif gitu? Iya. Oh ini yang lagi tren sepeda. Oh iya. Nah iya. itu tuh ada. Kayak brand-brand toko apa namanya kopi yang lain. Itu sih katanya udah ada ya. Benar nggak sih itu? Kalau sepedanya kita udah ada, kita punya beberapa unit. Tapi sepeda itu pun juga sepeda yang kita kerjasama sama salah satu pemain sepeda yang besar sekarang. Oh malah kerjasama ya? Berarti. Kita mah kalau bisa kerjasama aja lah gitu kan. Namanya juga tetangga. Tapi kenapa nggak dijalanin nggak mas sepedanya? Berkeliling tidak? Oh tidak. Saat ini enggak. Apa belum? Enggak. Aku cukup clear jawabannya enggak karena kami tetap menggunakan sepeda itu buat kalau kita lagi event. Kita tetap kadang kita pakai kok. Cuma tidak kita pakai berkeliling karena kami percaya cara bertetangganya kayaknya perlu kita sempurnakan dulu. So far kalau pakai sepeda terlalu banyak engagement atau kehangatan yang terlepas dari sebuah brand tuku gitu. Jadi as long as kita masih bisa kejar dengan pembukaan toko, kita kejar itu dulu. Kalau mau ringkes ya kita masih punya online. Kalau masalah butuh yang mobile, terus kita sekarang punya yang tuku liling menggunakan. Itu sepeda itu juga tuku liling, tapi bentuknya sepeda. Tapi tuku liling yang terbaru kan kita sama yang Toyota Rangga itu.
Ya, itu tadi kan ya karena maintain rasa juga ya itu agak susah di situ ya. Bener, makanya kita pas melalui format mobil yang si Toyota Rangga itu, makanya baru kita bisa ada mesin di sana. Kita punya beberapa equipment yang kira-kira sama lah levelnya apa yang sama yang digunakan di toko. Terus tadi belum kejawab pertanyaannya, perkembangan Tuku 5-10 tahun ke depan. Ke depan. Iya, melihatnya seperti apa? Yang jelas kami harus memastikan sebagai pelaku industri kita harus bisa bertumbuh tanpa melakukan harm ke orang lain, merugikan ke tempat lain. Jadi kita akan mencoba bertumbuh secara sadar untuk make sure masih lebih banyak manfaatnya daripada hal tidak baiknya kan. Makanya kita juga pengen pastiin dulu sebelum kita tumbuh cabang, kita punya kopi dulu. Makanya tadi aku cerita kita lagi bikin kebun percontohan, kita juga lagi belajar bagaimana kondisi di hulu gitu. Dan juga mengeksplor terus sebenarnya bagaimana kita di hilir harus mengapresiasi sumber daya alam Indonesia atau produk khas karya Indonesia gitu kan. Itu yang mungkin harus kita pelajari lebih dalam. Hopefully beberapa proses yang misalnya tadi ya kita buka nambah kota, nambah negara itu akan jadi sebuah pintu-pintu baru yang tidak hanya dilakukan lagi sama Tuku tapi bagaimana kita melakukan secara kolektif dan secara percaya diri nunjukin bahwa banyak sekali cerita baik, hal baik yang bisa kita bawa dari Indonesia ke global. So in 5 sampai 10 years fokusku tadi melakukan di hulu, proses ekspansi terus terjadi. Tapi yang jelas kita juga terus mencari berbagai narasi, berbagai alasan baik buat mengembangkan Tuku lebih besar lagi, tidak hanya di kopi, tapi juga masuk ke kayak makanan, kayak kita punya Tuku Dapan dan juga Toserbaku sebagai serba Tuku. Jadi IP-nya diharapkan menjadi IP baik tentang bagaimana kita yang muda, kita semua orang Indonesia percaya bahwa apa yang bisa kita kejar masih lebih besar dari apa yang sudah kita alami sekarang gitu. Jadi ya makanya kita punya terminologi tumbuh mengakar kayak yang tadi aku bilang. Mantap ya. Luar biasa ya. Iya, ternyata inilah sosok di balik Tuku. Deep sekali ya. Iya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Udah, aku mau minum Tuku aja. Ini mau menikmatin di sore hari. Selanjutnya saya jadinya. Silakan. Hostnya diganti ini. Siap. Ya, terima kasih Mas Tio atas waktunya. Ini ada beberapa kisah eksklusif ya. Jadi Rito semoga lancar juga buat proses ekspansifnya, terus gebrakan-gebrakan apalagi tadi ada kebun sendiri ya. Percontohan kebun percontohan, terus yang lagi buka di Bandung lancar, pop up-nya juga lancar. Wah, pokoknya semuanya lancar lah dengan persaingan yang sehat. Iya. Tapi mungkin terakhir deh tips buat teman-teman kalau mau belajar F&B dari seorang Mas Tio, dimulai dari mana dulu sih? Dimulai dari kenali diri sendiri, kenali tetangga sekitarmu, kenali pertemananmu, apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang harus baiknya kita hindari dulu. Baru habis itu kenali pesainganmu. Yang paling penting kenali konsumenmu. Mantap. Paham. Terima kasih sekali lagi Mas Tio. Tepuk tangan dong. Terima kasih juga atas waktunya buat para penonton The Chapter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Bye. Sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih.